Ada siapa nih? Rame banget ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Berarti udah siap dong menerima materi malam ini. Kita lebih banyak, bukan lebih banyak sih, malahan semuanya materi hitungan. Request teman-teman semua ya. Halo Dils. Ini Dila ya? Zain, siap. Udah siap. Udah siapin kertas sama pulpen? Gimana? Ini udah pertemuan berapa nih? Nah, malam ini kan kita gabung ya antara apoteker dan asisten apoteker. Kenapa digabung, Coach? Karena memang ya hitungannya sama yang keluar. Tentang stok, tentang HPP, HNA, HGA, apalagi. Banyak ya. Oke, kita langsung aja. Udah jam 19.30. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan keluar di ujian nanti. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, untuk malam ini kita bakal bahas soal request dari teman-teman apoteker dan teman-teman asisten apoteker. Apa aja yang bakal dibahas? Yang bakal dibahas ada perhitungan clearance, hitung stok, kemudian perhitungan resep, pengenceran TPN. TPN di sini total parenteral nutrition, ya. Nutrisi yang dicampur-campur diberikan kepada bisa ke bayi, bisa ke pasien koma. Nah, jadi banyak elektrolit dan nutrisinya di sana. Obat kemo, HLB, HNA, dan HJA. Oke, HNA apa? Harga neto apotik, HJA, harga jual apotik. Nah, gimana hitungnya? Apa rumusnya? Gimana cara cepatnya? Sekarang kita bahas. Oke, nah langsung kita masuk ke soal nomor satu. Oh, dan untuk nanti di akhir sesi, ya kita bakal ada Kahoot. Ya, teman-teman pada suka nih kalau ada Kahoot. Dan nanti tiga teman-teman yang beruntung bakal dapat rewardnya ya. Oke, nggak banyak-banyak. Ya, tapi insya Allah bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, soal nomor satu. Soal nomor satu, pertanyaan tadi HLB. HLB campuran. Oke, aku mau jelaskan sekilas tentang HLB ya. HLB ini perhitungan apa sih sebenarnya? Dia perhitungan kita mau bikin sediaan krim. Yang mana krim itu kan campuran air dan minyak. Ya, faktanya kita tahu minyak dan air tidak bisa bercampur. Tapi farmasis melawan kodrat alam. Kita campur nih antara air sama minyak dengan menambahkan surfaktan supaya kecampur. Nah, balik lagi karena kita melawan hukum alam, ya kestabilan si air dan bercampur dengan minyak ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Nah, surfaktan ini kita berikan apa contohnya? Seperti twin, kemudian span ya, supaya apa tadi? Mencampur antara air sama minyaknya. Oke, kita baca cerita soalnya dulu. Seorang farmasis hendak membuat krim menggunakan surfaktan. Kombinasi surfaktan yang digunakan, nah ada kombinasi berarti lebih dari satu. Ada twin dan ada span. Kalau ada twin 80, span 80, nah si 80 ini angka yang perlu diabaikan, tidak butuh. Kenapa? Karena itu hanya si mereknya aja. Seperti twin 80, twin 60, ya si angka itu nggak butuh. Yang kita butuh angka apa, Coach? Yang kita butuh ini, 4 bagian sama HLB-nya. Udah itu aja ya. Oke, kita bikin dulu di sini yang diketahui. 4 bagian, ada twin, twin aku singkat dengan T, dan span aku singkat dengan S. Nah, twinnya berapa bagian? 4. Dan ya, twinnya 4 bagian. HLB-nya 13,5. 13,5. Ingat HLB. Dan untuk span, 2 bagian. Bikin di sini spannya 2. HLB-nya berapa? 4,5. 4,5. Oke, ini aja yang diketahui ya. Kalau ditanya HLB campur, sama juga dengan ditanya HLB butuh. Ya, ini sama. Campur dan butuh itu sama. Pakai cara apa kita kerjakannya? Gimana rumusnya? Oke. Untuk HLB, ada dua tipe soal yang keluar di ujian. Ya, ada pertanyaan tentang HLB campur, campur atau butuh. Nah, satunya lagi ada ditanya tentang gram gram dari surfaktannya. Ya, gram dari emulgator atau surfaktannya, gram masing-masing. Maksudnya gimana? Berapa twin yang ditimbang? Berapa span yang ditimbang gitu ya? Twinnya berapa? Spannya berapa? Nah, ini masuk ke gram masing-masing. Rumusnya apa, Coach? Untuk campur, bisa ditanya HLB campur atau butuh, kita pakai cara atau rumus perbandingan. Perbandingan. Nah, kalau satunya lagi yang ditanya gram twinnya berapa, gram spannya berapa, itu pakai cara aligasi namanya. Aligasi. Siapa yang masih ingat cara aligasi? Aligasi itu nanti kita bikin garis seperti ini ya, nanti aku jelaskan. Nah, berhubung soal kita yang nomor satu, ditanya HLB campur atau butuh, berarti kita menggunakan cara perbandingan. Caranya gimana? Nah, tadi twin 4 bagian, span 2 bagian. Si bagian-bagian ini kita jumlahkan, ya 4 tambah 2 dapatnya 6. Udah, berarti kalau kita mau cari twin, 4 per 4-nya dari sini, kemudian dibagi dengan totalnya 6, dan kita kali dengan HLB dari yang ditanya. Kalau twin, berarti HLB twin. Berapa HLB twin? 13,5.
Berarti kalau span gimana, Coach? Sama juga, spannya berapa? Spannya 2, berarti di sini dibikin 2 per, sama juga diperkan dengan total. Diperkan dengan totalnya 6 dikali dengan HLBC span 4,5. Udah, gini aja, berarti tinggal dihitung. Oke, coba kita hitung. 4 dibagi 6, kemudian dikali dengan 13,5. Itu dapatnya 9, ya. Dapatnya 9. 2 dibagi 6 dikali 4,5 dapatnya 1,5. Twinnya 9, spannya 1,5. Kemudian karena ditanya campuran atau butuh, ini campuran, berarti kita campur tinggal dijumlah aja. 9 ditambah 1,5 dapatnya 10,5. Udah, hasilnya itu yang A, 10,5. Nah, aku sekilas baca chat teman-teman di sini udah pada bener ya. Udah pada bener A semuanya ya. Oke, Rifat, kalau ditanya gramnya gimana, Kak? Nah, kalau ditanya gram yang ini berarti ya, gram. Berarti pakai cara aligasi. Nah, untuk soal nomor 1, gimana? Udah aman? Udah aman untuk hitungannya? Udah tahu ya cara-caranya? Aman. Ini mah yang kemarin masuk sama aku, asisten apoteker, kita udah bahas ya. Jadi harus benar-benar lebih aman, gitu. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan Rifat. Gimana kalau ditanya gram masing-masing? Kejawab di soal nomor 2, Rifat ya. Nah, ini dia. Pertanyaannya apa? Kok kuncinya langsung muncul? Oke, ini ya, nggak apa-apa deh ya. Kita coba buktikan, benar nggak kuncinya ini? Pertanyaannya, berapa gram twin yang digunakan dalam formula tersebut? Nah, ini si 80-nya kita coret, abaikan aja, itu hanya si mereknya aja ya. Oke, wah, tamuan dapat langsung. Keren. Kok bisa sih? Oh, oke. Kita coba hitung ya. Karena ditanya berapa gram, twin. Berarti langsung kita pakai cara yang mana? Ini, gram twin. Berarti pakai cara aligasi. Yuk, kita bahas. Bagian R&D industri kosmetik sedang mengembangkan sediaan dengan basis palm oil dengan komposisi sebagai berikut. Nah, di resepnya itu ada palm oil 10%, emulgator 3 gram. Nah, yang biru-biru ini angka yang kita butuhkan untuk menghitung, ya. Kalau ditanya gram, kita butuh banget emulgatornya berapa gram. Kalau nanti dapat di soal emulgatornya masih dalam persen, ya ini kebetulan mah udah gram. Oke, aku break sebentar. Di Aceh lagi azan Isya, sebentar ya. Oke, baik, kita lanjut. Untuk soal nomor 2 tadi ya. Nah, emulgator ini yang kita butuhkan itu dalam satuan gram. Seandainya di soal si satuan emulgator masih dalam persen, nah persen ini kita kalikan dengan, ya, persen ini kita kalikan dengan banyak yang dibikin. Banyak, banyak yang dibikin. Oke.
Contohnya berapa? Persen dikali dengan 100 mili. Nah, ini si 100 mili ini banyak yang dibikin ya. Oke. Kemudian untuk emulgator yang digunakan di soal ini, twin HLB 16, span HLB 4,3, berarti sih 80 sama 80 ya bisa kita coret ya. HLB campurnya itu tuh 7. Oke. Yang ditanya hanya gram twin saja, hanya gram dari si twin. Kita bikin di sini metode aligasi. Aligasi. Oke. Kita bikin di sini, aku simpulkan twin itu T, kemudian span itu S, bikin agak berjarak. Kemudian kita masukkan nilai HLB di sampingnya. HLB dari twin 16, bikin di sini 16, span HLB-nya 4,3. 4,3. Dan di tengah-tengah bikin si HLB campur. HLB campurnya ada 7. Oke. Kemudian tarik garis dengan arah seperti ini ya. Kemudian yang bawah ke atas. Yang dari atas tadi ke bawah, yang dari bawah ke atas. Dengan cara dikurang. Oke. Cara pengurangannya gimana? 16 dikurang dengan 7. Ya, 16 dikurang 7 itu dapatnya 9, letakkan di bawah. 4,3 dikurang 7 itu dapatnya 2,7. Walaupun hasilnya minus, abaikan minusnya, berlaku angka mutlak ya. Karena kan minus nih kalau dikurang ya, abaikan aja minusnya. Oke, kemudian kalau untuk mencari twin, ini kita totalkan dulu. 2,7 ditambah dengan 9. 2,7 tambah 9 hasilnya 11,7. Nah, tinggal kita hitung aja yang diminta. Yang diminta ini twin, berarti twin sama dengan ambil yang di sebelah sini ya 2,7, 2,7 diperkan dengan total 11,7. Kemudian kalikan dengan emulgatornya. Emulgatornya 3 gram. Berarti di sini dikali dengan 3 gram. Oke, ini sebagai emulgator. Emulgator. Oke, coba kita hitung. 2,7 dikali dengan 3 dibagi dengan 11,7 dapatnya 0,69 gram. Nah, langsung dapat jawabannya. Jawabannya benar yang C, 0,69. Nah, gitu caranya. Kalau seandainya ditanya berapa gram twin dan span, misalnya dan span ya, dan span, langsung aja cara cepatnya. Cara cepatnya untuk mencari span. Total emulgatornya berapa? Ada 3 ya, 3 gram dikurang dengan si twin, twin yang kita dapat di sini, dikurang dengan 0,69 gram. Nah, itulah hasil untuk si spannya. Itu cara untuk cari span. Itu cara pertama, itu cara cepat. Kalau cara yang kedua, untuk mencari span, karena pernah keluar di ujian itu twin dan span ditanya ya. Cara keduanya, span sama dengan ambil si 9 yang sejajar sama span 9. Yang 9 ya, jangan yang 4,3. Ambil yang si 9. 9 diperkan dengan totalnya. 11,7 dikali dengan 3 gram. Si emulgatornya tadi. Pasti hasilnya ini maupun ini itu sama aja. Nanti boleh dibuktikan ya. Seandainya ditanya twin dan span. Oke. M. Irham, Kak, cara cepat perhitungan, perhitungan manual ada nggak, Kak? Soalnya masih terbiasa pakai kalkulator sewaktu UKAI dulu. Iya, kalau UKAI kan kita pakai kalkulator ya, ini kan nggak bisa. Jadi cara cepat ngitungnya gimana? Cara cepat ngitung pakai sispan yang cara pertama ini, ya. Daripada buang-buang waktu cari span 9 per 11,7 kali 3 bisa pakai cara cepat yang 3 kurang ini aja. Nah, kemudian kalau si angka-angkanya berkoma, yang ini, si twin ini, kita coba kalikan dulu atau kita buang komanya, itu cara cepat. Contoh buang koma, di atas 2,7, di bawah 11,7 bisa sama-sama kita kali dengan 10. Atas kali 10, ya, ini cara cepat. Bawah kali 10. Supaya apa? Hilang komanya. Setelah itu, kita kalikan, baru tinggal dibagi seperti cara biasa. Dan untuk di tes SKB, angkanya tidak yang terlalu berkoma-koma. Tapi apa ada yang berkoma, Coach? Ada juga. Ya. Dan aku yakin teman-teman bisa, karena TIU aja, teman-teman udah lulus gitu kan, di atas passion grade. Oke. Oke, ada yang ingin ditanya untuk soal nomor 2? Pertanyaan dari Rifat. Kalau emulgator di soal diganti jadi 3%, Kak. Nah, kalau seandainya nih, emulgatornya di sini persen ya, bukan 3 gram, tapi 3%. 3% artinya 3 per 100. Dikali dengan banyak yang akan dibikin. Dibikin up 100 mili, berarti dikali dengan 100 mili. Tetap aja 100 coret-coret, dapatnya 3 gram. Gitu. Contoh sih, emulgator seandainya dalam persen. Oke, aman ya? Hmm, ya. Oke, ada rekamannya gitu ya. Nanti pas rekamannya putar aja speednya paling pelan supaya bisa disimak dengan lebih pelan juga gitu. Oke, pertanyaannya nih dari teman-teman. Seandainya angkanya bukan 80, angka twin ini ya, bukan twin 80, misal twin 60 atau twin berapa, nggak diperhitungkan, ibaratnya itu bisa diabaikan, coret aja. Itu hanya merek merek dari si twinnya. Ada span 80, span 60, twin 80, angka itu abaikan aja. Yang butuh apa? Yang sudah aku biru-birukan ya. Oke, bisa kita lanjut.
Ya, tipenya ya. Oke, ada twin 60, ada twin 9, ada twin 80, ada twin 60. Oke, request teman-teman untuk soal nomor 3 ini, soal pengenceran. Nah, untuk soal pengenceran, ini mudah ya. Berapa volume alkohol 96% yang diambil? Oke. Di resep, racikan alkoholnya 70 dalam volume 30 ml. Oke. Di resep nih, 70%. Yang diminta ya, yang di resep. Yang diminta 70. Tapi yang tersedia malahan yang 96 yang pekat. Nah, yang pekat. Artinya apa? Kita harus encerkan. Encerkan. Makanya di sini masuk ke pengenceran. Gimana caranya? Caranya mudah. Ada dua cara, pakai cara lama sama cara cepat. Nah, aku langsung jelasin cara cepatnya. Cara cepat, nggak butuh waktu lama, ya 30 detik mah kelar. Kalau cara lamanya yang teman-teman tahu, volume 1, V1, C1, V2, C2. Nah, ini kan jadi bingung yang mana V1, yang mana V2. Nah, pakai aja cara cepat ini. Cara cepatnya apa? Kecil, dibagi dengan besar, kemudian dikali dengan volumenya. Nah, tinggal masukin aja. Yang kecil 70 atau 96. Ya, udah pasti sih 70. Masukin 70 per besarnya 96. Volumenya berapa? 30 mili. Tulis di sini 30 mili. Oke, tinggal dihitung aja. 70 dibagi 9, 6 dikali dengan 30 dapatnya 21, sekian ya. 21,8 sekian sekian 8 7 5 bla 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 ya. Satuannya apa? Mililiter. Nah, udah dapat hasilnya. Yang mana yang paling mendekati? Langsung aja, ini bisa kita bulatkan ke 22 mililiter. Nah, jawabannya yang A. Sepakat? Yang lain dapat juga? Yang lain dapat? Nah, dapat ya. Jawabannya itu yang A. Kalau mau pakai cara lama, aku suka bingung deh sama teman-teman ya. Karena bisa pakai cara yang lama, pengennya cara cepat. Nanti udah yang cara cepat, pengen dijelasin cara lama. Nggak apa-apa, boleh kok aku jelasin ya. Caranya tinggal dimasukin aja volume V1 ini yang dicari ya. C1 ini berarti yang 96%. Kemudian sama dengan V2 ini yang mau dibikin 30 mili. Oke, ini aku bikin C1. Ini sebagai volume 2 V2, ini sebagai C2. Ya, kita mau cari yang V1-nya. Kemudian C2-nya berapa? C2-nya 70%. Oke. V1 sama dengan, ini bisa sama-sama kita coret, si persennya. Berarti gimana kalau kita mau cari V1? 30 dikali 70 ya. 30 kali 70 dibagi dengan 96. Nah, langsung ke tahapan yang ini gitu ya. Jadi kita udah hemat waktu, nggak perlu mikirin V1, C1, nggak perlu pindah-pindah ruas, langsung pakai cara cepat. Gitu, aman ya. Intinya yang di atas yang kecil, udah atas kecil, bawah ya pasti besar. Ya, lanjut. Soal nomor 4. Soal hitungan di SKB-nya, ada yang sulit, ada juga yang mudah. Jadi kalau soal tes CPNS itu nggak semuanya sulit dan nggak semuanya mudah. Dia dibagi beberapa porsi. Ada yang misalnya dari berapa soal. Misal anggaplah 100 soal. Ya, misalnya 100 soal, 50-nya mudah, nanti 30-nya sedang, 20-nya susah. Nah, kayak gitu pembagiannya. Enggak yang semua susah. 4, masih sama dengan soal pengenceran yang tadi. Ditanya volume obat, ini adalah real angka-angkanya dari soal FR ya 2021. Lihat langsung, kecilnya 3 atau 30. Berarti 3 per yang besar 30. Ini sama kayak tadi ya. Kemudian dikali dengan volume yang mau dibikin 50 mililiter. Udah, coret, 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 coret. Habis tinggal 5 mililiter. Nggak nyampe 10 detik, ya kan? Nah, nggak semua susah ya. Jadi positive thinking. Mudah, mudah, mudah. Jadi di mindsetnya mudah, nanti ngerjain juga mudah. Gitu. Oke, jawabannya benar yang A. Ini masih pakai cara pengenceran, cara cepat. Oke, soal nomor 5. Nah, ini nih yang mulai hot. Udah siap? Yang tadi masih mudah-mudah-mudah. Ini udah mulai hot. Ini aku screenshot memang dari FR teman-teman yang baru selesai ujian di tahun 2021. Ya. Jadi kan kemarin aku udah cerita di tahun 2021 itu aku ikut tes CPNS, tapi di saat itu bersamaan aku juga sudah sharing, sudah mengajar di bimbel. Nah, jadi teman-teman udah pada nge-share nih soal-soalnya ke aku. Jadi aku dapat banyak banget FR, nggak perlu aku cari. Pada saat aku ujian aku udah ngumpulin FR-FR-nya. Ya, itu tips juga. Mungkin ada di sini yang mau jadi coach untuk mengumpulkan FR. Boleh ya. Dan jangan lupa amalkan teach, ngajar. Itu sangat mudah melekat di pikiran kita dan mudah juga diingat nanti pada saat ujian. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Ini salah satu contoh soal dari hitung stok ya. Hitung stok. Di sini udah aku masukin per kategori soalnya. Oke. Ada perhitungan ya, ada perhitungan rata-rata penggunaan obat. Nah, ini kan pasti kalau FR soalnya nggak lengkap ya. Dan ala kadar. Obatnya 8.000 per bulan, kemudian 3 hari LD. LD ini maksudnya lead time. LT, lead time, masa tunggu ya.
Harga obat itu 7.500 per strip. Ya, per strip. Yang mana satu stripnya dianggap 10 obat. Ya, walaupun nggak dibikin, tapi arahnya ke sana. Berapa total biaya? Insya Allah bisa aja. Mungkin dia ngirimnya ke si Lija atau siapa aja di sini ya. Aku juga nggak tahu ke siapa dia kirim nih. Oke, kita bahas. Nah, untuk soal ini, setelah aku analisa, ya aku dapat soal ini pada saat tes juga. Di sana ada tambahan yang diketahui, walaupun di sini nggak dibikin. Apa yang masih kurang di sini? Teman-teman udah coba ngerti belum? Ada yang kurang kan? Ada yang kurang ya? Apa yang diketahuinya? Hmm? Ada yang kurang? Yang kurangnya itu sebentar, aku cek lagi. Nah, yang kurang itu sisa stok. Di soal ini tuh ada sisa stok. Aku tambahin di sini ya. Sisa ini tambahan soal. Sisa stok, jangan bingung dari mana, nggak ada di soal ini tambahan soalnya. Sisa stoknya 200 kapsul. 200 kapsul. Kemudian pengadaannya. Dia menanyakan, ini kan nggak ada pertanyaan nih, ya penggunaan ada perhitungan rata-rata dia cuma ngejelasin. Nah, ini pertanyaannya, em, berapa sih yang harus penggunaan dia per minggu, pengadaan dalam per minggu. Pengadaan untuk di sini untuk ya, untuk 1 minggu. Nah, per minggu. Oke, apalagi ya? Udah ini dulu ya. Sekarang kita bikin yang diketahui di soal. Teman-teman, udah pada tahu ya, satu strip ini 10 butir. 10 kapsul aja ya, biar bisa makan semua. Kapsul. Nah, ada perhitungan rata-rata penggunaan obat. Kita bikin penggunaan obat. Penggunaan obat. Dikatakan 8.000 per bulan. 8.000 per bulan. Oke. Apalagi lead time, masa tunggu. Oke, kita udah sempat bahas ya tentang lead time, masa tunggu ya. Lead time-nya berapa hari? 3 hari. Artinya, mulai dari si kapsul ini dipesan, sampai kapsulnya sampai ke rumah sakit, itu butuh waktu 3 hari ya. Nah, harga obat, harga harganya 7.500 per strip. Yang mana satu strip berisi 10 kapsul. Oke, lanjut. Berapa total? Nah, habis yang diketahui ya. Total biaya. Total biaya. Untuk apa? Untuk pengadaan 1 minggu. Nah, untuk pengadaan, oh bukan. Di sini berapa total biaya? Oh ya, untuk pengadaan 1 minggu. Oke, udah kebayang nggak arahnya mau ngapain dulu untuk soal ini? Udah kebayang? Nggak ada bayangan apa-apa, Coach. Ada bayangan harus diapain? Kita cari aja dulu. Nanti kalau masalah biaya, terakhir kita kalikan dengan harga. Ini kita cari dulu kebutuhan untuk 1 minggunya, ya kan diminta untuk 1 minggu. 1 minggu butuh berapa kapsul sih? Setelah kita nanti dapat kapsulnya, baru kita kalikan dengan harganya, gitu ya. Udah ada bayangan ya? Oke, oke. Kita mulai dari penggunaan per minggunya. Karena ini masih penggunaan obat per bulan. Kita cari per minggunya berapa sih, gitu ya. Oke, langkah pertama, cari penggunaan ini bakal panjang karena aku jelasin sedetail-detailnya supaya teman-teman nggak bingung. Tapi pada saat nanti ujian, jangan coba-coba bikin seperti ini, diketahui, bikin lengkap detail banget, jangan itu buang-buang waktu, langsung sat-set aja ya. Ini keluar real soal-soal seperti ini untuk apoteker, bahkan untuk asisten apoteker juga ya. Oke, penggunaan per minggu. Per minggu. Oke, di sini berapa? 8.000 per bulan. Oke, kita langsung aja. 8.000 itu kan per bulan. Per bulan. Yang mana 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Oke, 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Ya. Oke, jadi jangan bingung 4 dari mana. Oke, ini kita bagi dengan 4 minggu. Kenapa dibagi 4 minggu, Coach? Supaya kita tahu per 1 minggunya berapa kapsul, gitu ya. Oke, 8.000 dibagi dengan 4, ini kapsul satuannya, dapatnya 2.000. Dapatnya 2.000 kapsul. Per berapa? Per minggunya. Nah, jadi 1 minggu dibutuhkan 2.000 kapsul. Kemudian, apalagi? Kita cari nih, selama lead time-nya kan 3 hari ya. Lead time-nya 3 hari. Kita mau cari nih, ini kita udah dapat induknya dulu nih, karena ditanya pengadaan untuk 1 minggu. 1 minggu 2.000. Oke, kita dapat induk. Induk yang harus dihitung. Harusnya sih 2.000. Sebelum mempertimbangkan lead time dan sisa gitu ya. Oke. Langkah kedua, lead time ini kita kan harus masukin ke sini untuk dihitung. Yang mana lead time ini selalu dijumlah dan sisa ini selalu dikurang. Paham ya yang kemarin kita pelajari? Nah, 3 hari ini berapa kapsul sih yang dibutuhkan supaya kita bisa tambah di sini? Caranya, caranya perhatikan. Kita udah dapat nih 8.000 kapsul untuk 1 bulan. Bikin 8.000 kapsul untuk 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 1 bulan itu terdiri dari 30 hari. Nah, ini untuk cari sih lead time-nya ya. Aku bikin di sini 1 bulan.
sama dengan 30 hari. Nah, per 30. Kemudian kita kalikan dengan si lead time-nya, 3 hari. Nah, ingat, kalau mencari lead time langsung aja. Jumlah kapsulnya dibagi dengan 30 hari dikali dengan hari lead time-nya. Ya, kalau itu dalam bulan. Oke, kalau si lead time-nya kalau si 8.000 kapsulnya ini dalam bulan. Coba berapa nih? Coret, 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 coret. Ya, sisanya berapa? 800. Ya, sisa 800 aja. 800 kapsul. Nah, udah dapat 800, masukin ke sini 800. Tandanya apa? Karena 800 ini lead time, berarti ditambah ini ya. Siapa aja yang ditambah? Masih ingat kan? Ini ya, hafal ya. Lead time, buffer stock, buffer, kemudian safety stock, SS, safety stock, itu semuanya ditambah. Siapa yang dikurang? Sisa. Kalau sisa langsung aja dikurang. Oke. 2.000 ditambah 800 dapatnya 2.800. Udah lead time-nya clear, clear, clear. Kemudian tinggal si sisa, sisanya 200. Bikin 200. 200 ini tandanya ya kurang karena dia sisa. 2.800 dibagi dengan dikurang dengan 200 dapatnya 2.600 kapsul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita kali dengan harga? Aman ya? Panjang ini panjang karena memang panjang untuk menyelesaikan soal ini. Dan ini keluar di ujian, jangan di skip ya. Aku harapin teman-teman jangan di skip. Oke. Udah dapat nih kapsulnya. Di sini kita tahu harganya 7.500 per strip ya. Satu strip 10 kurang P kapsul. Nah, gimana caranya? Apakah 2.600 ini bisa kita langsung kali dengan 7.500? Bisa nggak langsung dikali? Hmm? Ayo, bisa nggak? 2.600 langsung dikali dengan 7.500 bisa nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena, nah perhatikan baik-baik si satuannya. 7.500 ini harga satu strip. Ya, satu strip. Yang mana 2.600 ini jumlah kapsulnya. Ya, jadi nggak bisa. Kita harus rubah dulu harga 7.500 ini. Berapa sih untuk satu kapsulnya? Ya, diapakan? Kita apakan? Kita kalikan dengan, oh sorry, kita bagikan dengan 10. Ya, berarti 7.500. Ini harganya ya. Per strip kita bagi dengan 10 kapsul. Oke, berarti harga satu kapsul coret-coret. Harga satu kapsulnya 7, aku bikin RP-nya ya. 750 perak ya, perak per kapsul. Baru bisa nih kita kalikan dengan jumlah kapsulnya. Nah, langsung kita kali 2.600 kapsul. Nah, ini baru benar dan teman-teman nggak terkecoh ya. Berapa setelah dikali? 750 dikali dengan 2.600. Ya, hasilnya 1 juta, berapa? 1.950.000 rupiah. Coach, cara cepat ngitungnya gimana? Abaikan aja nolnya, ya. Kali aja yang ini, 75 kali 26, ya. Setelah dikali baru nanti ditambahkan sebanyak nol yang tidak dikali tadi. Itu cara cepatnya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Ada? Oh, ada yang tanya, buffer stock nggak perlu, coach. Kalau buffer stock itu tidak ada di soal, berarti kita tidak perlu ikutkan untuk dihitung. Jadi misal, yang ditambahkan ini nih, lead time, buffer, sama safety stock. Lihat aja nanti di soal apa yang ada. Lead time kah? Kalau nggak ada lead time, buffer stock. Kalau nggak ada safety stock, atau semuanya ada. Nah, boleh. Tergantung yang diketahui di soal, itu yang dihitung, gitu ya. Jadi kita menyesuaikan aja sama si pembuat soal maunya kayak gimana. Intinya sisa ya dikurang, selebihnya dijumlahkan semuanya. Oke, ini real ya soal ujian yang pernah keluar. Jawabannya A. Bisa dilanjut? Ini udah mulai panas nih, udah mulai panas. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ini juga screenshotan dari soal teman-teman yang keluar ujian kemarin. Jumlah permintaan kebutuhan. Nah, kemarin kan ada request ya. Coach, aku mau dong dimasukin yang ada buffer stoknya. Kayaknya aku masukin ada buffer ya, jangan buffer, tapi coba dikerjain bisa nggak? Nah, ini, wah keren banget nih, Samuan. Siapa sih kamu? Kamu apakah mentor obat UKAI? Mentor UKAI? Oke, kita lanjut ya. Ini mah jawabannya udah kelihatan ya, lupa dihilangkan dulu gitu. Aku lupa, maaf ya. Nggak apa-apa ya, kita buktikan aja. Kita buktikan, benar nggak jawabannya A. Jumlah permintaan kebutuhan. Nah, lagi-lagi masuk ke permintaan hitung stok. Oke, total pengadaan amoksisilin kaplet dari Januari sampai Desember 2018 sebanyak 2.500.000 kaplet. Nah, bayangin dulu. Coba dibayangin, angkanya banyak di sana, coach. Aku pusing. Coba bayangin, bayangin. Bayangkan, kita melakukan pengadaan dari, ibaratnya di tahun 2018 ya, mulai Januari sampai akhir tahun di bulan Desember. Butuhnya berapa? Ini.
2.500.000. Oke, bikin di sini. Pengadaannya 2.500.000 kaplet. Nah, kemudian apalagi? Ternyata habis dipakai selama 10 bulan. Nah, harusnya kan ini pengadaan untuk 12 bulan. Tapi ternyata 10 bulan aja habis. Ada berapa bulan yang kosong? Ada 2 bulan terjadi kekosongan. Nah, kemarin juga ada yang request kalau ada kekosongan gimana? Ini dia. Kita bikin pemakaian dipakai 10 bulan ya, kosong 2 bulan, kosong 2 bulan. Oke, apalagi sisa stok per 30 Desember 31 Desember nol. Iya, iya dong, jelas nol akhir stoknya. Malahan kosong lagi gitu kan di 2 bulannya ya, sisa nol. Sisa nol. Lead time 3 bulan. Oke, ini keluar ya. Real soalnya, buffer stock. Nah, ada buffer stock. Buffer 20%. Ada bingung buffer ini 20% dari apa? Nah, kan gitu ya pertanyaan teman-teman kemarin ya. Oke. Langsung ingat, caranya kita cari induknya dulu. Induknya. Induk. Induk. Nah, induk itu gimana sih maksudnya? Kita melakukan permintaan kebutuhan untuk tahun depan, ya, untuk tahun 2019. Nah, kita cari tahu dulu, pemakaian ini kan pakai metode konsumsi, dilihat berdasarkan periode sebelumnya. Ternyata pengadaannya 2.500.000. Kita bikin dulu di sini, ya. Pengadaannya 2.500.000 kaplet, ini malahan habis selama 10 bulan. Nah, habis selama 10 bulan. Sehingga ini kita bagi bukan dengan 12, ya. Harusnya kan ini pemakaian setahun nih, tahun lalu. Kita kan mau cari pemakaian sebulannya. Harusnya dibagi 12, ya. Kalau tidak ada kekosongan, dibagi 12. Tapi kalau ada kekosongan, kita bagikan dengan 10 bulan. Nah, kita bagikan dengan 10 bulan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pemakaian per bulannya. Pemakaian per bulan. Ya, kita mau cari per bulannya berapa sih? Nah, dibagi dengan 10. Kenapa bukan 12? Balik lagi, karena kosong 2 bulan. Ya, coret-coret. Sisanya 250.000 ya, berarti sebulan 250.000 kaplet. Oke, nah ini pemakaian 1 bulan ya, pemakaian 1 bulan. Kita tadi mau cari induknya untuk tahun 2019. Jadi kan 2018, kita mau cari untuk 2019. Gimana cara ngitungnya? Langsung aja 2019 berarti berapa bulan? 12 ya, dari Januari sampai Desember. Nah, pemakaian sebulan ini kita kalikan dengan 12 bulan. 250.000 kaplet, kaplet. Kita kalikan dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan, Coach? Aku ulangi. Karena kita mau permintaan kebutuhan untuk tahun 2019. Kalau seandainya jumlah permintaan kebutuhan untuk 3 bulan ke depan, misal ada kata-kata 3 bulan ke depan, berarti induknya 250 dikali dengan 3 bulan. Gitu ya, tergantung berapa lama yang mau dia lakukan pemesanan, permintaan. Kalau seandainya berapa jumlah permintaan kebutuhan untuk 6 bulan ke depan, berarti 250 dikali dengan per 6. Gitu aja. Ya, intinya kita cari tahu dulu penggunaan untuk 1 bulannya, supaya mudah. Kita kalikan dengan 12 bulan kah, 6 bulan kah, 3 bulan kah, sesuai dengan permintaan di soal. Oke, paham ya untuk induknya dulu. Ini penting banget nih untuk induk. 250 kaplet, 250.000 kaplet dikali dengan 12, itu dapatnya 3 juta. Nah, 3 juta. Harus memesan 3 juta kaplet untuk tahun depan. Itu belum mempertimbangkan sisa lead time buffer, ya masih si induknya aja yang harus dipesan tuh segini. Nah, tapi kan kita pertimbangkan nih, ada sisa, ada lead time, dan ada buffer. Kita mulai dari sisa dulu. Sisanya nol, berarti kalau nol ya nggak perlu diapa-apakan, karena apapun yang dikurang dengan nol, ya hasilnya tetap sama. Gitu. Oke, sisa aman. Lead time. Nah, lead time 3 bulan. Kita harus rubah 3 bulan ini berapa kaplet sih supaya bisa kita tambahkan di sini 3 bulannya ya. Oke, aku cari di sini. Ingat, lead time ditambah, buffer ditambah, sisa dikurang. Oke. 3 bulan, caranya gimana? Ini mudah banget karena kita udah dapat kebutuhan untuk 1 bulannya ya. 1 bulan, lead time-nya 3 bulan. Lead time 3 bulan. Tinggal kita kalikan dengan kebutuhan 1 bulan, 250.000. 250.000 kaplet. Oke, 3 kali 25, itu dapatnya 75 ya. 75, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satuannya apa? Nah, kapsul, kaplet. Artinya, selama 3 bulan lead time ini butuh 750.000 kaplet. Masukin ke sini. 750 kaplet. Tandanya apa? Karena dia adalah lead time, berarti ya ditambah. 3.750.000. Udah. Ini selesai lead time. Sekarang buffer. Buffer 20%. Nah, buffer 20%, 20% dari apa? 20% dari kebutuhan, dari ini nih.
dari kebutuhan atau dari si induknya, kebutuhan selama periode berikutnya. Berarti 20% artinya 20 per 100 dikali dengan 3 juta ya, dikali dengan 3 juta kaplet. Tinggal coret-coret aja. Coret-coret, coret-coret ya. Ini kan satu ya, tinggal dikali yang atas aja. 2 kali 3, 6. 6 tambah nolnya. Tuh, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah dapat. Berarti untuk buffer supaya enggak benar-benar kosong, ya si 20% itu sebenarnya 600 kaplet. Masukin ke sini. 600 kaplet. Udah dapat belum jawabannya? Ini dijumlah ya, karena buffer. Buffer. Oke. 3.750.000 ditambah dengan 600.000, dapatlah hasilnya 4.350.000 kaplet. Nah, inilah dia jawabannya. Yang mana tuh? Yang A ya? Yang A. 4.350.000 kaplet. Nah, susah-susah kayak gini, ini keluar di ujian apoteker maupun asisten apoteker. Jangan berpikir ini panjang nggak keluar, ini keluar. Ini keluar. Ada cara cepat? Nggak ada. Ini nggak ada cara cepat ya. Memang benar-benar harus dikulik satu-satu. Oke, gimana caranya coach? Kan satu soal 54 detik. Ini ya, kalau ada soal hitungan panjang, sisakan dulu di akhir. Di akhir setelah kalian selesai semua membaca soal, selesai semua mengerjakan soal. Kemudian dari waktu-waktu yang bersisa, karena nanti pasti ada soal yang mudah yang cuma satu soal itu nggak nyampe 54 detik. Kumpulkan kelebihan-kelebihan detik itu untuk menjawab soal-soal panjang seperti ini di akhir ya. Oke. Kekosongan 2 bulan tahun 2008 tidak dicari, Kak. Ini yang kekosongan 2 bulan. Udah kita masukkan di sini ya. 10 bulan. Karena kan ini pengadaan untuk 12 bulan. Ya, 12 bulan. Nah, 10 ini sebenarnya 12 bulan dikurang dari 2 bulan yang kosong tadi. Makanya dapatnya 10. 10 bulan. Nah, penggunaan tahun lalu, 2018. Dari Januari sampai Desember itu ada 12 bulan. Ternyata kosong 2 bulan. Berarti ada 10 bulan dia bisa menghabiskan si obat ini. Makanya di sini 10. Dari 12 dikurang 2 di sini. Ya, tapi di sini langsung dibikin 10, nggak perlu teman-teman kurang lagi. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanya lagi untuk soal ini? Kalau ada yang kelelep up ya, kayak teman-teman suka banget up. Nggak ang. Yang mana up? Coach, kalau lead time-nya 3 per 30 hari, mestinya stok induk juga 7 per 30 hari. Yang mana ini 3 per 30. Nah, kalau lead time yang ini, kita nggak perlu perkan dengan 30. Kenapa? Karena satuannya udah sama. Ya, satuannya udah sama. Antara lead time, ini satuannya udah bulan, sama penggunaan 1 bulannya kita udah dapat. Berarti kita langsung bisa kali. 1 bulan butuh 250.000. Berarti 3 bulan berapa? Tinggal kita kali dengan 250.000. Ini dia. Ya. Hmm. Sasa, Kak, kalau di pertanyaannya nggak ada buffer, otomatis ditambahin atau tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak ada buffer, tidak usah ditambah. Jadi apa yang ada di soal aja yang ditambah. Gitu ya. Oke, ada lagi. Rio, semisal diketahui hari, berarti 1 bulan dibagi 30 hari atau 26 hari. Dibagi dengan 30 hari. Ya, kalau ada satuannya bulan, berarti dibagi dengan 30 hari. Karena 1 bulan 30 hari. Kecuali Rio, kalau seandainya di soal diketahui 1 bulan dianggap hari kerja 26 hari. Nah, itu dibagi dengan 2. Tergantung soalnya. Intinya gimana? Kalau tidak diketahui soal, 1 bulan dianggap 30 hari. Tapi kalau ada diketahui di soal, mengikuti soal, misal dianggap sebulan, 25 hari, 26 hari ikut yang di soal. Gitu. Oke, kalau 1 tahun 365. 365 ya, 1 tahun 365 hari. 1 bulan 30 hari. 1 minggu 7 hari. Nah, itu yang keterangan-keterangan waktu wajib hafal. 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu ya. Kalau diketahui safety stock, nah ini kan nggak diketahui safety stock. Misalnya diketahui safety stock, dikatakan 300 kaplet, tinggal ditambah aja 300 kaplet dengan ini. Gitu ya. Intinya ingat tanda-tanda tambah mana tambah, kurang mana kurang. Ya. Kalau tambah berarti yang ini, kurang berarti yang sisa. Oke, lanjut ya. Masih ada nih soal nomor 7. Ini juga aku screenshot langsung dari SR teman-teman setelah selesai ujian. Ini aku dapat juga soal ini. Bahkan aku nggak hitung lagi, bayangin. Bayangin, alhamdulillah banget aku muncul soal ini, aku nggak hitung lagi karena aku dapat, kalau nanti ada dapat yang opsinya 107 kotak ya berarti itu jawabannya. Aku sampai yang udah seperti itu di FR ya, saking banyaknya aku terima FR dari teman-teman pada saat itu. Jadi aku udah hafal jawabannya, karena persis angkanya nggak ada yang dirubah angkanya. Makanya aku ulangi lagi, bikin grup sharing ya, sharing FR. Tapi jangan satu grup bersama dengan pesaing kalian. Itu, waduh, jangan. Aku kebetulan ujiannya di hari-hari hampir selesai. Jadi aku banyak kesempatan untuk kumpulin FR dan cari kunci jawabannya. Teman-teman semoga punya hoki sama seperti aku ya. Oke, soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, rata-rata pemakaian obat selama 1 bulan adalah. Rata-rata. Nah, ini beda pertanyaannya.
Kalau yang tadi kan kita disuruh ngitung berapa kebutuhan untuk kita pesen di periode berikutnya. Kalau ini bukan. Kalau ini ditanya rata-rata pemakaian. Rata-rata, ya. Rata-rata. Oke, kita baca soalnya. Apotik atau apotek? Apotek melakukan stok opnam obat X dosis 300 miligram dan hasilnya nol. Nah, berarti nggak ada sisa ya, stoknya nol. Oke, kita bikin yang diketahui stoknya nol. Penjualan obat per triwulan. Nah, harus tahu istilah-istilah ini. Per triwulan artinya apa? Artinya apa, guys? Per triwulan. Per 3 bulan. Ya, per triwulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Oke, per 3 bulan itu rata-rata penjualannya 300 kotak. Oke, kita bikin diketahui. Penjualan, 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 em, mana tadi? Penjualan 300 kotak. Ya, penjualan 300 kotak per 3 bulan. Per 3 bulan. Oke, aman ya? Per 3 bulan laku 300 kotak. Artinya sebulan berapa lakunya? 1 bulan berapa lakunya? 3 bulan 300 kotak. Artinya sebulan itu ya tinggal dibagi aja 300 bagi 3. 100 kotak per bulan gitu ya. 100 kotak per bulan. Dari mana? Dari 300 dibagi. Dibagi. Oke, karena kita mau cari rata-rata pemakaian 1 bulannya ya. Berarti 300 kotak kan 3 bulan nih. 1 bulannya berapa? Ya 1 bulannya 300 dibagi 3, dapatnya 100 kotak per bulan. Udah gitu aja. Apakah jawabannya B? Ya, gitu nggak? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini ada kata-kata kekosongan stok selama 5 hari. Jadi tugas kita mencari tahu si kekosongan stok selama 5 hari ini berapa sih, berapa kotak sih dia, gitu ya. Tapi teman-teman, kalau kita nggak mau hitung, sebenarnya ini juga langsung dapat jawabannya. Ya, langsung dapat jawabannya. Penggunaannya 300 kotak per 3 bulan. Sebulan 100 kotak. Ya, udah pasti yang C ini salah, yang D-nya salah, udah pasti salah. Iya nggak? Iya kan? Kenapa? Karena udah pasti 100 kotak ke atas, gitu. Sebenarnya yang B ini juga bisa kita coret. Kenapa? Udah pasti itu yang A. Kenapa? Karena tadi ada kosong stok di sini. Pastinya sebulan harusnya lebih dari 100. Ya, harusnya dapat ini langsung A. Tanpa melakukan perhitungan. Tapi nggak apa-apa, di sini kita buktikan. Kok bisa sih 107 jawabannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut baca soal. Nah, seperti ini, Rio. Diketahui waktu kerja adalah 25 hari. Nah, kalau udah diketahui mah ini nggak boleh nolak ya. Nggak boleh bikin sebulan 30 itu salah. Karena dia udah bikin di soal 25 hari loh sebulan gitu. Berarti dianggap 1 bulan 25 hari. Oke. Dan pernah terjadi kekosongan stok 5 hari. Kosong stok. Nah, ini masalah kita. Ada pula ya kosong-kosong stoknya sehingga jadi ribet ngitungnya. Stok 5 hari. Oke, kemudian rata-rata pemakaian obat selama 1 bulan adalah rata-rata per bulan. Oke, kita mah udah dapat, udah pasti 100 kotak per bulan. Tapi karena ada si kosong stok ini, sehingga bukan 100 jawabannya, gitu ya. Pastinya lebih dari 100. Yang harusnya nih, biar nggak kosong, pastikan lebih dari 100. Karena si 100 aja kosong, gitu. Oke, langkah pertama, teman-teman cari dulu hari pemakaian obat. Ini jadi panjang nih, karena si 5 hari doang ini jadi panjang. Kayak gimana? Nah, kita cari hari pemakaian obat. Hari pemakaian obat. Nah, hari pemakaian obat itu maksudnya apa dan untuk apa dicari, Coach? Karena ini masih dalam bulan, ya, masih dalam pemakaian per bulan. Kita harus cari per hari supaya bisa kita cari kosong stok ini. Kenapa? Karena stoknya ini dalam hari satuannya. Jadi kita harus samakan, ya, jangan bulan. Oke, cara carinya gimana? Hari pemakaian obat. Pasien mengkonsumsi berapa hari sih? Berapa lama sih? 3 bulan ya? 3 bulan. Oke, 3 bulan. Kenapa bukan yang per bulan ini? Kita ambil yang sebenarnya di soal. Per 3 bulannya, kita hitungnya 3 bulan. Kemudian kita kali dengan berapa hari sih 1 bulan itu? 1 bulan 25 hari. 25 hari. Ya, supaya kita tahu berapa total harinya. 3 kali 25 itu dapatnya 75. Ya, 3 kali 25, 75 hari. Nah, 300 kotak dikonsumsi selama 75 hari. Aman ya? Sama ya, 75 hari ini sama aja dengan 3 bulan tadi. Cuman beda satuan. Gitu. Karena dia kosong, kalau kosong itu kita kurangkan. Ya, kurangkan dengan 5 hari. Nah, kita kurangkan dengan 5 hari karena tadi kosong. 75 dikurang 5 dapat 70 hari. Nah, inilah dia. Selama 70 hari habis 300 kotak. Nah, itu setelah kita kurangkan dengan si kekosongan harinya. Kemudian apakan lagi? Nah, diapakan lagi, Coach? Kita cari rata-rata pemakaian per hari. Rata-rata pemakaian per harinya. Untuk apa? Supaya kita tahu ya.
kita tahu berapa kotak yang dikonsumsi satu harinya, per harinya. Setelah kita tahu per harinya, baru kita kali dengan 5 hari ini, gitu ya. Oke, pelan-pelan. Pahami kata demi kata. Aku udah mencoba dengan sepelan-pelannya. Tapi kalau masih cepat juga, maaf. Coba ya. Rata-rata pemakaian per hari. Berarti berapa tadi? 300 kotak, ya. 300 kotak. Kita bagikan dengan berapa hari total dia konsumsi? 70 hari. Masukin di sini 70 hari. Kemudian dapat nih hasilnya. Tapi hasilnya koma-koma ya. Hasilnya koma-koma. Oke, koma-koma. Gimana? Coba bisa kita coret si nolnya. Coret nolnya, coret nolnya. 30 dibagi dengan 7. 4,2. 4,2 kotak ya. 4,2 kotak per hari. 4,2 kotak per hari. Nah, udah nih 4,2 kotak per hari. Kemudian kita cari untuk 5 harinya. 4,2 kita kalikan dengan 5. Gitu ya. 4, oh bentar. 4,2 ya kita kalikan dengan 5. Kenapa? Karena tadi 5 hari kosongnya. 5 hari. Karena kan kita mau cari nih. Rata-rata pemakaian selama kekosongan. 4,2 dikali 5 dapatnya 21 kotak. Loh, nggak dapat nih yang mana nih? Ini 107, ini 21. Terus diapain lagi, Coach? Nah, setelah kita dapat, ini kan tadi per 3 bulan atau per triwulan ya. Nah, 21 kotak ini kita bagikan dengan 3 bulan. 3 bulan dari mana? Dari sini. Miringnya. Nah, dari per 3 bulan. Dapatnya 21 dibagi 3 itu 7 kotak. Nah, udah dapat nih 7 kotak. Tadi kita udah dapat 100, tinggal dijumlahkan aja. Totalnya 100 box, 100 box ditambah dengan 7. Si 5 hari yang kosong tadi. 5 hari kosong ya. 5 hari kosong. 100 tambah 7. Jadinya 107 kotak box. Oke, panjang ya. Padahal pakai logika mah bisa kan? Gimana? Oke, banyak cara menuju Roma ya. Jadi kalau banyak cara hasilnya sama ya berarti sama juga. Ya. Oke, aman ya. 100-nya dari mana? 100 dari sini. 100 dari 100 kotak 1 bulan. Ya, tapi karena ada 05 hari, kita cari 05 hari itu adalah si 7 kotak. 3 ini dari mana? 3 ini dari penggunaan per triwulannya. Gitu. Aman? Soal ini keluar, tapi aku nggak ngitung. Aku pakai cara logika kayak tadi. Ya, cara logikanya, penggunaan selama 1 bulannya 100, gitu kan? Tapi ada 05 hari. Udah pasti jawabannya 100 lebih atau 100 ke atas. Yang lain mah kita coret. Tapi seandainya tidak bisa, karena banyak yang di atas 100, ya mau nggak mau, harus pakai cara ini, gitu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. 8. Ini kuncinya salah ya. Ini kuncinya salah. Soal berikutnya. Ini dapatnya yang mana? Karena kuncinya salah. Oke. Ada yang udah menentukan jawaban? Kita baca untuk soal nomor 8. Margin, mana ya pertanyaannya ini ya. Berapakah biaya resep jika pasien hanya mengambil obat antibiotik? Antibiotik yang mana di sini? Amox, Dexa, vitamin B kompleks yang mana? Ini soal FR 2021. Amox. Ya, ini mah semua tahu ya. Anda tahu memang ya. Berarti gimana? Kalian fokus aja ke Amox, si Dexanya coret, vitamin B kompleksnya coret. Kalau ditanya berapa biaya resep, ya, kita lihat nih, amoksisilинnya berapa yang diminta? 10. Oke, bikin. Amoksisilin yang diminta 10 kapsul. Yang diresep 10 kapsul ya, nggak boleh dikasih setengah kan antibiotik. Ternyata Nyonya S datang ke rumah sakit untuk menebus resep, daftar HNA. HNA itu harga neto apotik. Apa maksud HNA? Ini banyak yang request juga soal HNA. HNA itu modal. Atau misal nih, kita kan apotik ceritanya ya. Apotik ini pasti beli obat di, misal di PBF. Nah, harga dia beli di PBF berapa? Itu namanya HNA. Harga dia beli, ya harga dia beli di PBF, di distributor. Nah, berapa? 2.700 per kaplet. Nah, ini kita kali dengan 2.700 per kaplet. Kemudian Dexa, coret aja nggak butuh, nggak butuh, nggak butuh. Lihat yang biru. Margin laba. Nah, margin laba itu artinya keuntungan. Untungnya dia mau berapa persen? Ya kan nggak mungkin dia jual 2.700 sesuai harga modalnya. Ya, nggak mungkin dia jual sesuai harga modalnya, dia nggak ada untung dong. Ya pastinya dia mau untung, yang mana untungnya dia mau 20%. 20% ini teman-teman langsung rubah ke faktor jual. FJ ini faktor jual. Ya, 20% faktor jualnya adalah 1,2. Loh, 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 loh. Kok bisa, kok bisa? Ya, 1,2. Dari mana 1,2? Tinggal ditambah aja 1 di depannya terus koma. Udah 1,2. Ya, 1,20. Nolnya kan abaikan aja.
Gitu aja. Kalau aku nggak mau kok cara cepat, aku mau cara lama. Nah, caranya dari sini. 20 ditambah dengan 100 dibagi dengan 100. Berapa tuh? 20 tambah 100, 120 per 100 ya. Jadinya 1,2. Nah, dari sinilah asal muasalnya si 1,2. Ya, ini ketetapan, ini ketetapan. Tinggal dimasukin aja berapa persen nanti di sini yang berubah-berubah di sini. Tapi cara cepatnya langsung aja. 20% berarti tinggal tambah 1 koma di depannya. Kalau 30% berapa? Tinggal tambah aja 1,3. Kalau 25% berapa? Sama juga 1,25, tinggal tambah 1,1,1, gitu ya. Berarti rumusnya ini dikali dengan faktor jual 1,2. Kemudian dikali lagi, oh nggak ada lagi ya, habis. Tutup, tutup kurung ya. Kemudian di sini ada biaya embas non racik sebesar satu ribu, sebesar 1.000. Tinggal kita tambahkan aja di akhir, ditambah dengan 1.000. Udah, ini kan mudah banget ya. Kita hilangkan aja koma di sini ya, dengan cara kita kali 10 di sini. 10 dikali 1,2 itu dapatnya 12. 12 dikali dengan 2.700 itu dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 32.400 ya. 32.400 ditambah biaya non raciknya 1.000. Totalnya ya 32 tambah 1.000, 33 ya. 33.400. Jawaban yang paling tepat yang A. Ini salah kuncinya. Oke, sepakat? Semuanya sama? Sepakat? Oke, sama ya. Oke. Ini kalau perlu, bentar, bentar, bentar. Kak, kalau soal emballage itu sebetulnya per resep atau per obat dalam resep coach? Oke, di sini kata-katanya dan emballage non racik. Berarti ini anggapannya per resep ya, per resep. Karena dia kalau udah ada clue lebih spesifiknya per R atau per satu lembar resep itu pasti jelas di soal. Oke, tergantung dari bunyi soalnya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. HJA. Oke, ada HNA, ada HJA. HNA sama HJA. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau HNA, harga neto apotik. Atau nama lainnya modal. Modal pada saat dia beli nih amlodipin di distributor. Kalau HJA, harga jual apotik. Harga jual apotik. Harga di mana dia menjual dengan keuntungan berapa persen di sini. Udah ada untungnya untuk si apotik tersebut gitu ya, HJA. Dia jual dengan harga berapa. Nah, ini modal, ini jual. Berapakah HJA per butir? Apotik Kebonsari membeli obat amlodipin 200 butir. Oke, dengan total biaya Rp200.000, belum termasuk PPN 10%. Nah, ini sebelum pajak naik. Ini semoga pajak nggak jadi naik ya. Nah, ini gimana nih? Kalau ada kata-kata belum termasuk pajak, sudah termasuk pajak. Itu apa artinya? Kalau belum termasuk pajak, ya kita harus kalikan dengan pajaknya, ya harus kalikan dengan PPN-nya. PPN. PPN-nya 10%, itu bisa kita rubah menjadi 1,1 ya. Itu cara cepat ngitungnya. Rubah dengan 1,1. Dari mana? Sama kayak tadi. 10 tambah 100 dibagi 100 ya. Jadinya 1,1. Oke, ini 1,1. Nah, faktor jual yang digunakan oleh apotik tersebut adalah 1,3. Nah, ini langsung faktor jualnya, bukan margin dalam persen. Dia sudah merubah ya. Yang mana kalau 1,3 ini marginnya berapa? Marginnya 30%. Makanya jadi 1,3 gitu ya. Dibolak-balik aja sama. Oke, ini mah nggak perlu diapa-apain lagi. Udah langsung faktor jualnya. Caranya gimana harga jualnya? Per butir ya. Ini masih harga 200.000 ini per 200 butir. Kita harus cari tahu satu butirnya berapa. Ya. Jadi untuk satu butir amlodipin harga 200.000 ini, harga si 200, ini nggak ada titiknya. Harga 200.000 rupiah ini kita bagikan dengan 200 butir. Ngapain coach dibagi 200? Supaya dapat harga per butir. Ya, karena diminta per butir. Tinggal coret nolnya dua, coret nolnya dua, dua bagi dua, satu. Nolnya sisa berapa? Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Nah, artinya harga atau modal si apotik ini untuk satu butirnya 1.000 perak. Nah, modalnya 1.000. Oke, ya. Kemudian udah dapat nih modalnya, kita kalikan langsung dengan faktor jual dan kita kalikan langsung dengan PPN atau pajak. Jadi semuanya dikali, ya. 1.000 dikali faktor jual 1,3 dikali PPN. PPN-nya 1,1. Udah gini aja ya. Ini kan sama aja nih. Dengan aku hilangkan koma-komanya, ini hilang dua nolnya ya. Ya, sama aja ya. Nah, ini gimana nih? Ada dikasih kertas coretan nanti pada saat ujiannya. 1.000 dikali 1,3 dikali 1,1 langsung dapat hasilnya dengan hasil 1.430.
Ini bisa aku mudahkan angkanya ya. Sama nggak sih dengan cara kayak gini? Nah, sama ya. Nah, ini sama. Ini sama ini tuh sama. Dua nolnya hilang karena aku pindah koma di sini hilang, koma di sini hilang. Tapi kalau bingung ya kayak gini juga nggak apa-apa. Ya bebas. Mau gimana aja, asal teman-teman paham. Oke, jawaban soal nomor 9 yang B, 1430 per 10. Soal nomor 10. Berapa harga yang harus dibayar pada PBF? Nah, ini tentang diskon-diskon. Kemarin sempat belajar diskon ya di TIU ya. Tentang aritmatika sosial, ingat masih? Cara diskon-diskonan? Aku yakin mah teman-teman jago. Siapa di sini yang ikut bimbel TIU bareng aku kemarin di batch 33, 32, 31? Nah, kita sempat belajar tentang diskon. Nah, untuk yang diskon di sini, ini nih mudah banget ya. Berapa harga yang harus dibayarkan pada PBF? Nah, dia beli obat di PBF, di distributor. Nggak taunya ada diskon ya, alhamdulillah. Pastinya kan yang dibayar lebih murah gitu ya, kata adanya diskon. Oke. Farmasis rumah sakit Tamin sedang melakukan pemesanan tablet ibuprofen. Ia memesan 5 box. Dalam satu box terdiri atas 10 strip. Oke, kita bikin dulu yang diketahuinya. Memesan 5 box, yang mana satu box terdiri atas 10 strip dengan isi 5 tablet per strip. Dengan isi 5 tablet per strip. Nah, ini panjang banget ya. 5 box dibeli, satu box isinya 10 strip, yang mana per stripnya 5 tablet. Coba bayangin. Bayangin aja kalian lagi buka tuh kotaknya, ada stripnya, ada tabletnya. Coba bayangin. Kemudian, HNA. HNA ini modalnya ya. Modal yang dia beli. Modal yang ada di sana. Oke. Jika HNA. HNA diketahui di soal, satu tablet adalah 300 rupiah. Oke, murah nih. Satu tabletnya 300 rupiah doang. Dan terdapat 8%. Ini ada diskon ya. Ada diskon 8%. Diskon 8%. Setiap pembelian 3 box. HNA sudah PPN, jadi kita abaikan aja PPN-nya ya. Karena sudah PPN. Jadi abaikan PPN. Berapa harga yang harus dibayar pada PBF? Oke, ini yang diketahui. Udah mulai pusing? Sudah mulai mengambang? Ya, ini sangat memakan waktu. Jadi, kalau dapat soal yang sulit, tinggalkan dulu, kerjakan yang dianggap mudah. Jadi, gimana cara prioritas pengerjaan soal pada saat ujian, Coach? Kerjakan yang dikuasai, kerjakan yang teman-teman bisa dulu, ya. Yang lain skip dulu. Ini nggak susah. Coba bayangin dulu. Teman-teman, kita beli ini 5 box obat, ya. Nggak taunya, pada saat pembelian 3 box, ada diskon 8%. Berarti, dari 5 box, ada terbagi 2, ya. 3 box kita beli dengan harga diskon, dan sisanya kan 2 box lagi ya. 2 box dengan harga normal ya. Harga normal kan gitu. Coba dicerna-cerna lagi, ini mudah. Ini mudah. 5 box. 3 box dapat diskon 8%, tapi 2 boxnya ini nggak pakai diskon, berlaku harga normal. Karena dia tadi pesan 5. Jangan bingung, 2 dari mana, Coach? Dari ini, 3 diskon, berarti 5 kurang 3 kan sisa 2 box yang nggak diskonnya. Gitu kan? Paham ya? Nah, kita cari masing-masing. Jangan dicampur baurkan antara diskon sama non-diskon. Kita cari yang diskon-diskon dulu, ya. Yang diskonnya, coba. Diskon di sini dikatakan, kita cari yang 3 box ini ya. Berarti, 3 box, 3 box kita kalikan dengan harganya. Harganya berapa sih? Harganya 300 rupiah. Tapi 300 rupiah ini kan per satu tablet ya. Kita cari tahu dulu, 3 box berapa tablet. Dengan cara, 3 dikali dengan 10 dikali dengan 5. Ya. 3 dikali dengan 10 strip, kemudian dikali dengan 5 tablet per stripnya. Kenapa dikali semua, Coach? Supaya kita dapat satuannya tablet, per tablet. Ya. Jadi 3 box dikali dengan isinya 10 strip, 30, artinya ada 30 strip, 30 dikali dengan 5. Ya. Dapatlah tuh. Kemudian kita kalikan dengan harganya. Nah, kita kali aja semua. Ya. Kita kali aja semua. Berapa? Harganya 300 perak. Oke. 3 kali 3, 9. Nolnya abaikan dulu ya. 9 kali 1, 9. 9 kali 5, 9 kali 5, 45. Nah, berarti harganya 45. Nolnya berapa yang kita simpan tadi? 1, 2, 3. Bikin 1, 2, 3. Nah, udah dapat. Total harga 3 box ini 45.000. Ini sebelum diskon. Ini harga kalau tanpa diskon, yang mana harga 100%-nya ya. 100% bayar itu 45. Tapi karena ada diskon 8%, caranya gimana? Coba yang masih ingat materi TIU tentang diskon. Oke, caranya
Tadi kan kita anggap kalau dibayar semua itu 100% tanpa diskon. Ternyata ada diskon 8%. Diskon artinya dikurang. Dikurang 8%. Cukup teman-teman membayar 92% aja ya. Bayarnya cukup 92% aja. Kenapa 92? 100 dari sini total harga yang mau dia bayar dikurang dengan diskon. Dis artinya dikurang. Dikurang 8. 100 kurang 8 itu 92. Artinya 92% aja yang dibayar. Nah, tinggal cari aja 92% dari 45.000. 92 artinya 92 per 100 dikali 45.000. Ya, cara cepatnya, coret. Ini bukan cara cepat, memang kayak gini caranya ya. Coret, coret. Tinggal dikali aja. 92 kali 45. 92 kali 45 dapatnya 41 ya. 414. Nolnya sisa 2. Nah, inilah harga yang dibayar sesudah diskon gitu ya. Ini cara termudahnya setelah aku mencoba cari cara yang mudah gitu. Karena banyak cara untuk diskon. Bisa juga nanti 45.000 ini kita kalikan dengan 8%, nanti hasilnya kita kurang dengan 45.000 itu bisa juga, tapi ribet. Ini udah cara paling cepatnya ya, Nin, ya. Cari aja berapa yang dibayarnya. Udah dapat nih. Ini masih yang 3 box, masih ada 2 box yang harga normal tadi.